Shalom, selamat bertemu lagi dalam pembelajaran Alkitab kita pada kali ini. Nah, saudara, berpikir positif dan berkata-kata positif itu sangat bagus. Bukan hanya menjadi berkat bagi orang lain, tapi menjadi berkat bagi diri kita sendiri, kemudian menjadi berkat bagi keluarga kita, dan menjadi berkat bagi masyarakat di mana kita berada. Nah, berkata-kata positif dan berpikir positif itu bukan berarti kita mengabaikan situasi yang tidak baik atau situasi yang kurang menyenangkan, tetapi lebih kepada bagaimana kita merespon suatu situasi dan kondisi yang tidak nyaman itu dengan cara berpikir yang positif, sehingga kita akan bisa terus produktif dalam melakukan, dalam melaksanakan, dalam mengerjakan aktivitas kita setiap hari. Nah, saudara, firman Tuhan berkata bahwa pikirkanlah semua yang baik, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Kitab Amsal berkata bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Nah, saudara, kalau orang yang suka berpikir negatif, berkata-kata negatif, dia akan cenderung mengalami hal-hal yang negatif dalam hidupnya. Oleh sebab itu, Tuhan sudah mengantisipasi terlebih dahulu itu dalam hidup kita melalui firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab. Nah, kali ini saya akan membacakan kepada saudara semuanya perkataan-perkataan positif yang lahir dari pikiran positif dari seorang bapak, seorang ayah yang diucapkan kepada anak-anaknya dan yang kemudian menjadi berkat sampai kepada keturunan yang selanjutnya. Nah, siapa dia? Dia adalah Yakub, yang namanya sudah diganti menjadi Israel. Nah, ini adalah perkataan Yakub kepada anak-anaknya, kepada 12 orang anaknya, yang kemudian 12 orang anaknya ini menjadi 12 suku daripada satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Saya akan membacakan ayat-ayat itu kepada saudara semuanya. Terambil dalam kitab Kejadian pasal 49. Perkataan Yakub yang penghabisan kepada anak-anaknya. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul supaya aku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu." Nah, ini kepada anaknya yang pertama, yaitu kepada Ruben. "Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual seperti air, tidak lagi yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya, dia telah menaiki petiduranku." Kemudian yang berikut kepada Simon dan Lewi bersaudara. "Simon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang dalam keangkaraannya. Mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel." Nah, ini kemudian cikal bakal kenapa suku Lewi itu kemudian diserahkan dan dia berada di antara 11 suku Israel yang lainnya. Anak yang keempat yaitu Yehuda. "Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya.
maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Nah, saudara, Israel sudah memberikan kata-kata positif dan optimis kepada anaknya bahwa keturunan daripada Yehuda itu akan menjadi raja dan akan menjadi pemimpin. Kemudian ayat 11, ia akan menempatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Kemudian anak yang nomor 5, yaitu Zebulon. Zebulon akan diam di tepi pantai laut. Ia akan menjadi pangkalan kapal dan batasnya akan bersisi dengan Sidon. Anak yang nomor 6, Isakar. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannyalah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi. Anak yang nomor 7, adapun Dan. Jadi Dan ini nama salah satu anak Israel yang menjadi suku, salah satu suku Israel. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang memagut tumit kuda, sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu, ya Tuhan. Anak yang nomor 8, Gad. Gad, ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Anak nomor 9, yaitu Asyer. Asyer, makanannya akan limpah mewah, dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Anak nomor 10, yaitu Naftali. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak-anak indah. Nah, oleh sebabnya kalau orang Israel itu cantik-cantik dan ganteng-ganteng, ya ini adalah hasil perkataan positif dan optimis dari bapak mereka, yaitu Yakub. Anak yang nomor 11, yaitu Yusuf. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan muda pada mata air, dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub. Oleh sebab gembalanya gunung batu Israel, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa, yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Anak yang nomor 12, yang menjadi suku yang ke-12, yaitu Benyamin. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Nah, oleh sebab itu hendaklah kita mencontoh, meneladani yang baik, yang positif, yang optimis. Berkata-katalah yang positif, berpikirlah yang positif dan optimis, supaya apa yang diperkatakan, apa yang dipikirkan itu bisa menjadi kenyataan, disertai dengan sebuah kerja keras. Maka apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan itu akan terjadi, menjadi kenyataan. Jadi bukan sekedar mimpi, tetapi mimpi yang menjadi kenyataan. Nah, setiap kita, saya dan saudara, itu Tuhan sudah memberikan modal akal budi, ya, sudah diberikan modal akal budi yang diberikan kepada manusia sebagai makhluk yang termulia, melebihi dari semua ciptaan Tuhan yang lain. Nah, oleh sebab itu saya kembali mengingatkan saudara bahwa Yakub sebagai orang tua sudah memberikan dan mengucapkan kata-kata berkat yang positif dan optimis terhadap anak cucunya.
keturunan yang kemudian. Nah, kalau dia melakukan yang positif dan memang itu terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, maka kalau kita meniru itu, kita meneladani itu, ya itu sudah sepatutnya, sudah sewajarnya. Karena pada hakikatnya, setiap kita itu pasti menginginkan, setiap kita pasti memiliki cita-cita yang baik. Oleh sebab itu, wujudkanlah itu semuanya, dimulai dari pikiran yang positif dan perkataan yang positif. Sekali lagi, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa yang suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.